Utusan Sultan Al-Gabah dari Persia, Syekh Subakir seorang wali yang miliki keramat sakti diutus untuk taklukan makhluk halus, bangsa siluman dan bangsa brengkesan tanah Jawa. Sultan Al-Gabu pada awalnya dapatkan mimpi satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendakwakan Islam ke tanah Jawa. Namun utusan Sultan Al-Gabu, sebelum Syekh Siti Jenar banyak yang gugur. Para utusan Sultan Al-Gabu banyak diserang makhluk halus bangsa siluman yang bisa berwujud menjadi gulungan ombak di lautan. Sehingga kapal-kapal yang ditumpangi utusan Sultan Al-Gabu hancur lebur di tengah lautan sebelum para utusan menginjakan kaki di tanah Jawa. Sultan Al-Gabu beberapa kali gagal kirimkan utusan untuk dakwahkan Islam ke tanah Jawa, karena diserang oleh bangsa makhluk halus jahat ini. Tanah Jawa yang begitu angker dan banyak dihuni makhluk bangsa siluman, jin dan bangsa brengkesan membuat murka Sultan Al-Gabu. Hingga Sultan Al-Gabu utus seorang wali yang memiliki keramat sakti yaitu Syekh Subakir, untuk menumpas bangsa siluman penghuni gaib tanah Jawa. Syekh Subakir berhasil menanam tumbal di tanah Jawa yang mengeluarkan hawa begitu panas dan membuat penunggu gaib tanah Jawa bubar, dan tanah Jawa bisa aman dari gangguan makhluk halus bangsa siluman. Syekh Subakir juga menyisakan jejak bekas air wudhu di Karimun Jawa, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Uniknya lokasinya yang cekung akan dipenuhi air laut ketika pasang. Dan saat air laut surut, air di cekungan tersebut masih tawar rasanya dan bisa diminum. Saat Syekh Subakir menempuh perjalanan dakwah ke Pulau Jawa, wali Allah dari negeri Timur Tengah tersebut singgah beberapa saat di Pulau Karimun Jawa. Tepatnya sekarang terletak di Tugu Cikmas Desa Karimun Jawa Jepara, berbatasan antara Desa Kemojan dan Desa Karimun Jawa. Saat Syekh Subakir singgah di Karimun Jawa, kemudian istirahat sembari mengambil air wudhu untuk sholat di tempat tersebut. Tempat bekas mengambil air wudhu Syekh Subakir inilah yang hingga kini masih bisa dijumpai. Ukurannya sebesar lingkaran baskom yang cukup untuk dua tangan saat ambil air wudhu. Tahun 1960-an ada seorang laki-laki yang dulu pernah tinggal di Karimun Jawa dekat lokasi air wudhu Syekh Subakir tersebut. Laki-laki tersebut menemukan jejak tersebut tanpa sengaja. Lokasi tempatnya ada di pinggiran laut. Tempat wudhu Syekh Subakir hingga kini masih bisa ditemukan, tidak dibatasi dengan kayu atau alat lainnya. Sehingga, jejak wudhu yang cekung itu sering dilewati air asin dari laut terutama saat sedang laut kondisi pasang. Anehnya air laut yang memenuhi cekungan bekas air wudhu Syekh Subakir saat surut, airnya jadi tawar murni. Tak ada rasa asin sama sekali. Mendengar cerita tersebut Hisham Zamroni yang pernah lama tinggal di Kemojan, Karimun Jawa, melakukan cek lokasi. Semua ceritanya benar. Ia mengambil air di cekungan itu dengan cara menunggu air asin yang lewat tiap saat rasanya memang tawar dan enak diminum. Sayangnya tidak banyak masyarakat Karimun Jawa yang mengetahui jejak peninggalan Syekh Subakir tersebut. Semua jejak Syekh Subakir itu selalu menyisakan karomah dan kelebihan. Itulah salah satu jejal peninggalan wali sakti Syekh Subakir yang sudah menumbali tanah Jawa, yang dahulu sulit untuk masuknya ajaran Islam. Dengan jasa Wali Songo angkatan pertama, utusan Sultan Al-Gabu, Syekh Subakir berhasil taklukan makhluk gaib jahat di tanah Jawa. Solu ala Nabi Muhammad.